Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zulfa Desti Fitriani dengan NIM 18510147 kelas A3 2018 Program Studi Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi Bandung. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai media pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, media pembelajaran adalah suatu alat peraga yang digunakan untuk membantu seorang guru dalam menyampaikan suatu materi kepada siswa agar tercapainya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, daripada kita berlama-lama, langsung saja kita simak video berikut ini. Keep listening and have a good watching. Salah satu contoh media pembelajaran yang akan saya bahas kali ini adalah pengaplikasian GeoGebra dalam mencari volume tabung. Dengan media pembelajaran ini, kita akan lebih mudah dan lebih cepat untuk mengetahui volume suatu tabung. Tetapi, sebelum kita menggunakan media pembelajaran GeoGebra ini, alangkah baiknya kita mengenal apa sih itu tabung. Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah bidang lengkung yang berbentuk persegi panjang, atau biasa disebut dengan selimut tabung. Nah, langsung saja kita mulai gambarkan tabung ini menggunakan software GeoGebra. Pastikan kalian sudah menginstal software GeoGebra ini, baik di laptop maupun di handphone kalian. Nah, di sini saya menggunakan software GeoGebra Classic versi 6. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat slider jari-jari dengan mengganti namanya menjadi R dan mengubah nilai minimumnya menjadi 0. Kenapa 0? Karena jari-jari itu nilainya tidak boleh negatif. Dan untuk nilai maksimalnya bisa kita rubah sesuai dengan yang kalian inginkan. Di sini saya menggunakan nilai 10, lalu kita klik OK. Nah, kita buat satu lagi slider untuk ketinggian. Di sini kita ubah namanya menjadi H, dan kita ubah nilainya sesuai dengan yang kalian inginkan. Di sini saya menggunakan nilai yang sama pada slider jari-jari. Setelah terbentuk dua slider seperti ini, kita bisa membuat sebuah lingkaran. Nah, kenapa harus membuat sebuah lingkaran? Karena dilihat dari definisi tabung sebelumnya, kalau tabung itu dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar. Jadi kita bisa membuat satu buah lingkaran terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan circle, center, and radius karena saya akan membuat lingkaran berdasarkan titik pusat dan jari-jarinya. Nah, di sini kita tidak perlu menuliskan nilai jari-jarinya. Di sini kita cukup menuliskan nama sesuai dengan slider yang sudah kita buat. Karena jari-jari di slider pertama kita beri nama R dan di sini kita tulis juga R. Lalu kita klik OK dan terbentuklah sebuah lingkaran A dengan jari-jari 1. Nah, bagaimana jika jari-jarinya ingin kita ubah menjadi 2? Kita tinggal ubah slidernya menjadi 2 dan lingkaran A-nya pun akan mengikuti sesuai dengan jari-jari yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita bisa langsung membuat sebuah tabung dengan memunculkan dulu grafik 3 dimensi. Nah, seperti ini tampilan grafik 3 dimensi. Lalu kita pilih prisma, toolbar yang berbentuk prisma ini. Lalu kita pilih extrude to prisma. Lalu kita klik lingkaran yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita input ketinggian atau H sesuai dengan slider kedua yang sudah kita buat. Nah, otomatis terbentuk sebuah tabung dengan jari-jari 2 dan ketinggiannya 1. Nah, bagaimana jika ketinggiannya ingin kita ubah menjadi 4?
Sama halnya seperti slider jari-jari, kita bisa ubah ketinggian dengan menggeserkan slider H, dan terbentuklah sebuah tabung dengan jari-jari 2 dan ketinggian 4. Nah, setelah itu coba kita warnai tabung ini agar terlihat unsur-unsur tabung yang sudah ada. Di sini kita ubah lingkarannya berbentuk warna merah, dan lingkaran bawahnya juga kita ubah menjadi warna merah, dan kita ubah persegi panjangnya menjadi warna hijau agar terlihat lebih jelas unsurnya. Nah, sudah diwarnai seperti ini, kita bisa lihat unsur-unsur yang ada pada tabung, yaitu tabung ini memiliki 2 buah lingkaran identik yang sejajar, yang berwarna merah ini disebut dengan sisi atas, dan lingkaran yang bawah disebut dengan sisi alas tabung. Nah, selain itu, tabung juga memiliki selimut tabung atau sisi lengkung tabung yang berwarna hijau. Nah, ini merupakan sisi lengkung tabung. Nah, selain itu, tabung juga memiliki jari-jari, diameter, dan tinggi. Itu pasti ya. Ini kita coba beri nama. Ini merupakan H. Dan ini merupakan jari-jari tabung. Jari-jari tabung itu diperoleh dari titik pusat lingkaran ke titik lingkaran lainnya. Nah, setelah ini kita coba untuk mencari berapa sih volume tabung yang sudah kita buat. Sebelumnya, rumus volume tabung yaitu Pi R kuadrat dikali P, di mana Pi bernilai 22/7 atau 3,14. R itu adalah radius atau jari-jari, dan tinggi adalah ketinggian sebuah tabung tersebut. Nah, kita tidak perlu menghitung volume tabung itu dengan manual. Kita bisa mendapatkannya secara otomatis dengan cara kita klik pada toolbar 3 dimensi ini, toolbar yang ini, kita klik dan kita klik volume. Lalu kita klik tabung yang akan kita cari, yang akan kita ketahui volumenya. Kita klik pada tabung ini, dan otomatis muncul volume tabung sebesar 50,27 cm3 dengan jari-jari 2 cm dan ketinggian 4 cm. Nah, bagaimana jika kita ingin mencari volume tabung dengan jari-jari 5 cm dengan ketinggian yang sama? Nah, volumenya akan berubah dengan sesuai dengan jari-jari dan ketinggian yang kita inginkan. Dan di sini volumenya berubah menjadi 314,16 cm3. Bagaimana jika ketinggiannya ingin kita ubah lagi menjadi 6 cm? Nah, maka volumenya pun akan berubah sesuai dengan ketinggian yang sudah kita lihat. Nah, jadi dapat diketahui bahwa volume tabung dengan jari-jari 5 cm dan ketinggian 6 cm yaitu 471,24 cm3. Sekian video pembelajaran mengenai pengaplikasian GeoGebra dalam mencari volume tabung. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Zulfa Dasni Fitriani pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.